Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus untuk mu'alif beliau Syekh Abi Syuja dan para muslimin dan mukhlisin, para ulama al-amilin. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmunya dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga menghantarkan kita untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat nantinya. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Capek kayak ini bapak-bapak itu? Lumayan. Ibu-ibu capek kayak ibu? Capek ya, sudah dari subuh tadi ya. Tapi kita ingat-ingat aja, al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun lama tetap ngaji, bukan kok meskipun sebentar tetap ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Ini pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di saat melaksanakan sholat. Ada karakteristik yang tertentu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Jadi sholat itu merupakan juga potret kehidupan sehari-hari. Sholat mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dalam prakteknya ada perbedaan, artinya dalam mengamalkan ibadahnya itu ada perbedaan. Tapi bukan berarti perbedaan itu terus kemudian menjadikan unsur lebih kurangnya daripada bentuk ketakwaan. Melainkan perbedaan itu siapa yang bisa menjalankan dengan sebaik mungkin, maka itulah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak memandang laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bagaimana cara dia beribadah secara laki-laki, perempuan bagaimana dia beribadah secara perempuan. Itulah nanti yang dinilai Allah, mana yang paling mulia, mana yang paling bertakwa. Termasuk diantaranya adalah pada praktek sholat. Sama sholatnya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya. Tetapi ada beberapa karakteristik bagaimana sholatnya. Oh, itu berarti laki-laki. Bagaimana karakteristik sholat perempuan. Oh, itu berarti perempuan. Bukan laki-laki bergaya perempuan, bukan perempuan bergaya laki-laki. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam urusan sholat di dalam 5 perkara. 5 perkara itu apa saja? Disebutkan laki-laki terlebih dahulu. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Laki-laki itu mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya.
Maksudnya adalah ayyuba'idu adudaihi. Jadi lengannya ini, sikunya ini itu diregangkan, tidak nempel pada lambung. Ini kan lambung, tidak nempel pada lambung, diregangkan. Makanya kemarin Ustaz Bahwani pernah ada sholat yang praktek sholatnya sampai regang seperti ini. Itu ya benar juga. Tapi kalau dilakukan sendiri silahkan sampai diregangkan ini nggak masalah. Memang bahasanya itu budu. Bahasanya itu menjauhkan siku, ini kan siku dari lambung. Makanya ada yang praktiknya sampai gini. Wah ini kan jauh banget. Tapi kalau prakteknya kalau di dalam sholat berjamaah, praktek dalam barisan soft, ini jelas mengganggu sampingnya. Boleh menjauhkan dari lambung ya, tapi jangan keterlaluan mengganggu temannya. Agak dibingungkan sedikit, yang penting tidak nempel pada lambung. Ibu-ibu jangan seperti itu, ini khusus laki-laki, tidak untuk perempuan. Meskipun kalau ibu menjalankan juga sah sholatnya, tapi di situ tidak mencerminkan karakter perempuan. Wa yuqilu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujudi. Mengangkat perutnya dari paha, kedua paha pada praktek rukuk dan pada praktek sujud. Jadi perutnya ini nggak nempel pada paha. Nah, nanti kalau perempuan perutnya nempel pada paha. Kalau laki-laki diangkat. Kalau pada waktu sujud berarti kalau laki-laki ini kan paha, okay? Ini paha, berarti jadi prakteknya ini perutnya nggak nempel pada paha. Kalau perempuan nanti diterangkan ngikut ini. Jadi pahanya atau perutnya menempel pada paha. Walhasil kalau perempuan itu ada kesan jantan. Kalau perempuan, laki-laki itu ada kesan jantan, kesan gagah gitu. Kalau perempuan kesannya feminin, dan ini jangan dibalik. Wayajharu. Terus kemudian sebelum meneruskan lagi, praktek sholatnya, sunnahnya itu tangannya diangkat. Maksudnya lengannya sini, kan laki-laki gini tadi, tidak ditempelkan di alas. Tahu nggak? Lalu saya praktekkan. Sunnahnya tadi kan gini, diangkat, dijauhkan dari lambung, ya, dijauhkan dari lambung. Terus kemudian prakteknya jangan gini. Nah, ini kan berarti lengannya dijatuhkan. Jadi prakteknya diangkat, ini kesunahan tersendiri. Itu merupakan kesunahan tersendiri bagi laki-laki di dalam sholat. Boleh, bahasa kitanya gini, kecuali dia lama sujud. Kecuali dia lama sujud. Dalam sujud dia membaca dzikir, bahkan di situ berdoa panjang sampai lama. Di rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir dia memang lama. Kalau diangkat terus mungkin tangannya itu cumplong atau tangannya itu kram, ya, maka diperbolehkan demi supaya dia tetap bertahan lama untuk sujud, maka diperbolehkan atau baiknya nggak apa-apa di situ tangannya itu ditaruh di alas sujudnya itu. Makanya memang setiap praktek itu harus didasari dengan ilmu supaya kita itu dasarnya itu keterangan seperti itu. Jadi kita mantap dalam menjalankannya, bukan anut-anutan tanpa ada dasar ilmu. Contoh masalah sajadah atau masalah surban dibuat alas sholat, itu kan tujuannya apa? Tujuannya kita supaya betah sujud, ya. Kenapa kok di situ? Makanya kalau ada yang apa itu namanya wakaf ini namanya karpet, semakin tebal bahannya semakin banyak. Asalkan tahu ilmunya. Kenapa kok semakin tebal semakin banyak? Karena semakin tebal semakin memberikan kenyamanan orang dalam bersujud. Gitu. Tapi jangan kok sampai tidur loh ya.
Maksudnya makanya karpet yang lebih tebal, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau wakaf, ini bukan promosi. Kalau mau wakaf 5 bulan lagi mau Ramadan, diperbarui sampai yang 10 cm atau 20 cm. Itu supaya sujudnya lebih lama, bukan kok malah dibuat tidur bersama gitu maksudnya. Nah ini saya juga tahu maksudnya kenapa dikasih kursi, biar ngajinya lama mungkin. Tapi kok tadi sudah divisi, jangan lama-lama capek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajharu fi mawdi'il jahri. Mengeraskan suara di tempat-tempat sholat yang sunnah dikeraskan suaranya. Ini bagi laki-laki. Oke. Sholat apa? Kemarin sudah diterangkan. Sholat subuh, sholat Jumat, terus kemudian 2 rakaat awal sholat maghrib dan isya, itu dikeraskan suaranya. Sekalipun sholatnya sendirian, kemarin kan sudah diterangkan seperti itu. Sekalipun sholatnya sendiri, artinya andaikan orang di dekatnya itu kemudian mendengar, itu dia memang terdengar bacaan-bacaan orang yang sedang sholat. Tapi bukan berarti bengak-bengok. Artinya bukan berarti terus kemudian kerasnya itu tidak beraturan, keras wajarnya seperti itu. Okay? Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Ketika mendapati atau menimpa sesuatu terhadap seorang laki-laki yang sedang sholat, maka cara untuk mengingatkannya dengan bertasbih subhanallah. Artinya contohnya apa? Pada waktu imamnya lupa, pada waktu berjamaah imam ini lupa, makmumnya laki-laki. Ketika makmum laki-laki ini ingin memberikan tahu seorang imam bahwa mungkin gerakannya belum sampai rukuk, jadi berdiri langsung sujud, umpama karena mungkin imamnya ini banyak pikiran, banyak urusan, atau belum kembali utuh rohnya, bangun tidur. Nah, maka di situ mengingatkannya dengan bertasbih subhanallah, dengan syarat tidak boleh murni niat mengingatkan. Jadi bukan niat untuk murni mengingatkan, niatnya tetap harus niatan dzikir atau dzikir disertai mengingatkan. Karena apa? Pada praktek sholat tiada ucapan yang diucapkan kecuali untuk kemarin apa? 3: membaca Quran, berzikir atau berdoa yang orientasinya adalah kembali kepada khusus bainal musolli wa bainal mu'min. Tidak ada interaksi dengan manusia atau makhluk yang lain. Maka ketika ada praktek seperti itu harus ada tetap niatan dzikir. Ada niatan dzikir atau di situ ya dzikir ya untuk mengingatkan. Nggak boleh kemudian dia mengucapkan subhanallah itu niatnya itu mengingatkan. Subhanallah, subhanallah, innahu huwa gitu kan. Karena wama itu dakwah siapa itu? Yang dua Zaid itu ya. Jadi itu kita harus hati-hati dalam mengingatnya. Kontrol niatnya dulu. Jangan sampai murni ada niatan untuk mengingatkan. Subhanallah. Maka bahasanya subhanallah because dzikri faqat, dengan tujuan hanya dzikir. Au ma'al ilami, atau tujuan dzikir beserta mengingatkan. Au atlaqo, atau mutlakan. Tidak ada niatan apa subhanallah lam tabtul sholatu. Yang bisa membatalkan itu iklan faqat batolat. Kalau hanya untuk mengingatkan imam salah, hanya itu, maka di situ bisa membatalkan sholat. Ini hukum juga berlaku pada mubaligh. Mubaligh bukan mubaligh berdakwah ini. Mubaligh itu istilah bagi orang yang menyampaikan bacaan atau gerakan
imam. Kalau ibu mungkin sholat di masjid yang besar, itu kan imamnya kan diri saja, Allahu Akbar, terus bilang Allahu Akbar gitu. Yang mengarasnya itu di Istiqlal contohnya atau dimanapun ya juga banyak yang seperti itu. Imamnya depannya itu ya lirih, maksudnya lirih itu bukan sekeras-keras banget karena jamannya tuanya. Biasanya mungkin sholat id itu ada mubalik ini baik sunnah jika dibutuhkan. Artinya jika dibutuhkan itu ketika suaranya imam tidak bisa sampai kepada semua jamaah, maka ini membutuhkan mubalik. Kalau tidak dibutuhkan, ternyata imam sudah cukup, sudah cukup suaranya sampai ke seluruh jamaah, maka mubalik ini bagaimana? Ya nggak dapat sunnah. Boleh nggak? Ya boleh saja. Asalkan pada waktu setiap mengucapkan, baik itu takbir, baik itu sami Allahu liman hamidah atau di situ salat, tidak ada niatan murni hanya untuk menyampaikan. Diimamkan Allahu Akbar, mubalik Allahu Akbar, kan gitu kan? Itu tidak boleh niatan murni aku ini menyampaikan apa yang dibaca oleh imam, tetapi tetap niatannya adalah berzikir atau disertai menyampaikan suara tadi. Jadi bagaimanapun juga tidak ada yang namanya interaksi antara sesama makhluk. Interaksinya tidak boleh lepas dengan sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus atau yang perlu dimengerti. Wa auratul rajuli ma baina sutratihi wa rukbatihi. Auratnya seorang laki-laki. Jadi kata bahasa aurat itu aslinya maknanya itu celah. Tahu celah ya? Celah atau perkara yang enggak baik untuk dilihat. Makanya di situ ditutupi ya. Wa auratul rajuli ma baina surati wa rukbati. Adapun auratnya seorang laki-laki itu bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut ini aurat bagi seorang laki-laki, tapi lebih sedikit karena pusar ini tidak ada garis batasnya. Lutut juga tidak ada garis batasnya, maka harus dilebih sedikit secara kaidah. Malayatimu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali mengkaitkan, mengikut sertakan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut juga wajib gitu. Tapi tidak pantas sholat itu seorang laki-laki cuma sarungan saja, ditutupi pusar ke atas sedikit sampai lutut ke bawah sedikit, pantas enggak? Ya kurang pantas. Maka kita butuhlah tasawuf atau butuh akhlak. Tapi sebenarnya kenapa kok perempuan sampai ditutupi kerupuk? Maksudnya banyak yang ditutupi daripada laki-laki. Ini memberikan bukti bahwa ketika seorang laki-laki melihat perempuan terbuka apanya dikit aja itu pikirannya melayang. Itu sudah menjadi karakter. Seorang laki-laki melihat contoh umpama apa itu namanya ketol gitu itu apa namanya betis gitu aja, itu sudah pikirannya melayang. Sudah pikirannya melayang. Kalau perempuan dan betisnya laki-laki nggak melayang, biasa aja selama perempuannya normal. Laki-laki normal seperti itu ibu. Laki-laki normal seperti itu. Makanya secara kaidah itu sebenarnya ini runtutannya itu sebenarnya yang wajib itu laki-laki itu ghadul basar. Kewajiban dasarnya itu laki-laki menutup matanya setiap melihat perkara-perkara yang sebenarnya nggak boleh dilihat. Ini secara dasarnya loh, urutannya. Umpama perempuan membuka aurat, kewajiban pertama itu diperuntukkan bagi laki-laki untuk ghadul basar, memejamkan mata. Perempuan terbuka sebenarnya awalnya ini tidak terkena fitrah itu, tidak terkena apa
apa itu namanya larangan untuk membuka aurat enggak. Tapi yang kewajiban pertama itu laki ghadul basar. Tetapi kalau perempuan kemudian membuka sesuatunya, ini ada juga kaidah nggak boleh untuk i'anatul ma'asi. Ada ibarat seperti itu. Nggak boleh kita menolong atau membuka ruang dalam kemaksiatan. Jadi bahasanya kenapa kok perempuan sampai diharuskan oleh syariat untuk ditutupi auratnya, itu imbas daripada membuka ruang untuk orang lain bermaksiat. Itu dalilnya. Runtutannya seperti itu. Secara kajian fikihnya itu runtutannya seperti kewajiban pertama bagaimanapun juga itu laki-laki harus ghadul basar. Makanya itu dibikin tuh ada kajian gini. Hamam itu kalau bahasa Jawa artinya itu padusan wedak. Padusan, saya itu dulu pada waktu ngaji itu nggak dong. Kiai saya atau kiai kampung atau kiai pesantren itu bahasa hamam itu padusan wedak. Terus saya buka kamus yang bahasa Indonesia, ternyata pemandian air hangat. Pemandian air hangat. Kalau orang Kiai Jawa itu maknanya padusan wedan. Oh, padusan itu tempat mandi, wedan itu hangat. Lumrahe biasane wedan itu hangat. Tempat pemandian air hangat. Saya jujur dulu itu gak tahu padusan wedan maksudnya. Masa wedan teh dibuat mandi? Nah, maksudnya itu pemandian itu di situ diterangkan terkait hal itu. Membuka aurat di situ, artinya tidak seperti aurat pada umumnya harus hubungan terus kemudian ketutupan. Artinya dibuka di situ lebih dari itu yang dibuka itu boleh. Dan terus bagaimana prakteknya? Apa itu namanya laki-laki melihat perempuan lihat laki-laki nafsi. Tak nafsi gak? Urusannya sendiri. Gak boleh terus kemudian kalau melihat pertama kali kan rezeki katanya, tapi jangan kemudian dilihatkan dan diteruskan. Pertama rezeki, kalau diteruskan ya dosa. Jadi kalau padusan wedan, tempat pemandian air hangat yang secara umum, bukan cuma berduaan. Makanya takdirnya apa? Takdirnya mandi di kolam renang, terus kemudian mandi di tempat pemandian umum, terus kemudian ke pantai. Itu sudah nafsi. Itu ada ibaratnya memang. Ada ibaratnya. Lah kan kalau seperti itu gimana sih? Apa itu namanya? Itu auratnya laki-laki tadi sudah jelas, apalagi auratnya perempuan. Tujuannya kan supaya tidak melihat aurat dari satu sama lain. Ternyata tadi runtutan kaidah fikihnya, penggalian hukum fikihnya dari teks-teks dalil yang ada itu seperti itu. Awalnya itu laki-laki yang harus memejamkan mata, terus perempuan. Kemudian di situ aslinya awalnya itu tidak ada kewajiban menutupi sampai seperti itu. Nah, karena membuka ruang untuk orang lain bermaksiat, maka di situ dicegah. Ini dikalahkan ketika urusannya sudah tempat umum. Itu ada contoh juga Pak, bis, sepur, kereta api, naik pesawat, terbang, coba mengamalkan menghindar dari perempuan gimana? Adanya kosong fungsi itu. Sampingnya mau bapak yang di situ, sampingnya perempuan. Haram. Kaosnya gantung lagi. Waduh itu. Kayak beberapa kita sudah masih karena umum. Nah kalau kita cuma apa itu namanya memahami dari satu sudut, wah repot kita hidup. Repot berat. Antar cucu mau diajak ke tempat pemandian, ternyata ada orang tua yang ya masya Allah. Yang pertama rezeki dan berikutnya waktu sekarang. Nah, oleh karena itu memang ada kaidah seperti itu sehingga memberikan pemahaman kepada kita itu bahwa kita tetap bisa hidup
Islam. Meskipun di tempat-tempat seperti itu, yang penting itu ketahanan keimanan kita, ketahanan akidah kita, ketahanan bagaimana kita bisa menjalankan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu. Selama ada dasarnya, selama ada ilmunya, maka di situ insya Allah kita akan selamat. Tapi jangan mencari pembelaan dalam keilmuan, pembelaan nafsu maksudnya, pembelaan nafsu. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'd. Sedangkan perempuan itu mengumpulkan sebagian anggota tubuhnya pada sebagian yang lain. Maka bagaimana fatul siku batnaha bifakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Menempelkan, mengenakan atau mendekatkan setidaknya mendekatkan perutnya dengan pahanya kalau perempuan. Kalau laki-laki tadi kan diangkat, perutnya diangkat. Nah, kalau perempuan agak dikenakan paha, mingkuk dikit agak dikenakan paha. Jadi kalau laki-laki kan dada, kalau laki-laki itu kan dada. Jadi praktek juga disunahkan sujud maupun rukuk. Ini kan lutut, kontrol sibrin. Kalau laki kontrol sibrin. Ini bagian belakang juga kontrol sibrin. Terus kemudian ini pas bagian ini, telinga yang bagian bawah ini. Nah, ini dada ini menunjukkan kejantanan sikap jantannya seorang laki-laki dan menunjukkan ibadahnya itu semangat. Ibadahnya semangat dari seorang laki-laki dan menghilangkan rasa malas. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan itu lututnya mepet, lututnya dirapatkan, bagian belakang kakinya ini juga dirapatkan, juga dirapatkan. Terus kemudian ininya juga dirapatkan. Jadi, tahu ya? Hati-hati, ini jangan ketarik. Belnya ini buntutnya yang untuk menutupi kakinya ini jangan ketarik, jangan sampai kakinya ini kelihatan. Kalau laki-laki sunahnya kebuka. Kalau laki-laki ininya kebuka. Makanya kan ada yang prakteknya itu ada yang agak ke atas sedikit. Ini sunahnya ini kebuka memang kalau laki-laki. Sarungnya atau celananya baju ujung ini kebuka, nggak tertutup. Kecuali pakai khuf. Kecuali pakai muzah, pakai sepatu khuf itu yang dulu itu memang tertutup, memang otomatis karena pakainya seperti itu. Kalau perempuan hati-hati jangan sampai mukenanya itu nyilak ke atas, ngangkat ke atas. Nanti akan ada aurat yang kelihatan sehingga sholatnya menjadi batal. Watahfatu sautaha, melirihkan suaranya sekiranya didengar sendiri bihadrotir rijalil ajanibi, dengan adanya kehadiran orang laki-laki lain. Kalau perempuan sholat sendiri, terus kemudian sholatnya itu di sholat yang jahar yang dikeraskan suaranya, maka sunah banter. Atau perempuan sholat dengan perempuan sesama jamaah perempuan, maka juga sunah. Pokoknya selama di situ ada laki-laki, maka tidak ada kesunahan jahar. Kok tetap jahar? Ya maka sholatnya tetap sah. Tapi di situ tidak mendapatkan kesunahan untuk tidak jahar. Bisa saja makruh. Bisa saja makruh. Hasil perempuan selama ada laki-laki maka tidak jahar. Meskipun sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi kalau sesama perempuan sendiri, atau di situ sholat sendiri tidak ada laki, maka sholatnya. Terus wa idza nabaha syai'un fi sholati sofaqo, ketika tertimpa terhadap seorang perempuan sesuatu, contohnya tadi berjamaah imamnya keliru, maka tepuk tangan, tapi tepuk tangannya tidak seperti pada umumnya tepuk tangan kiri ini.
Enggak gini. Tapi ini Bu, jadi ketika kita jamaah sama perempuan kok ada tepuk tangan seperti ini, berarti mungkin dari kita umpama yang menjadi imam itu ada yang keliru. Ini diulangi beberapa kali meskipun mutawaliyah khusus pada praktek untuk kesalahan imam contohnya, artinya untuk ada sesuatu yang tertimpa pada waktu itu untuk mengingatkan bahasanya, tapi nggak boleh kemudian niatan untuk bermain gini beberapa kali. Ini nggak membatalkan, Beda halnya kemudian kalau kita menahan orang yang lewat, kita sholat kan haram orang itu lewat di depan orang yang sedang sholat. Kita menahannya nggak boleh dengan gerakan yang keras, yang gini sampai 3 kali berturut-turut, nggak boleh, malah batal. Tapi kali ini yang urusan dengan ini permasalahan imam itu keliru itu umpama mutawaliyah. Makanya wa farqu bainahu wa baina tafil mar wa in qadina ila fi shalat fa innahu yubtilu sholata in balagha salasan mutawaliyah. Jadi kalau untuk menahan orang yang lewat 3 kali berturut-turut batalkan. Tapi kalau dalam urusan mengingatkan, ini meskipun 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak membatalkan. Nah, kalau cuma kedengeran imamnya, lah gak kedengeran. Nah itu berarti sedang apa? Ada yang keliru. Ini bebas. Artinya gini, baik imamnya itu laki-laki atau bahkan imamnya perempuan, tetap di situ tidak pakai subhanallah meskipun imamnya perempuan. Sekalipun imamnya perempuan, nggak ada laki-laki lain dalam urusan ini tetap pakai tepok. Lalu maka terus kemudian ada orang yang tepoknya gini-gini gimana? Selama tidak ada tujuan main-main nggak batal. Tapi praktek ini tidak sunnah. Sunnahnya gini, kanan tepukkan ke bagian kiri. Tapi juga nggak masalah ketika dibalik. Cuma yang paling afdol ketika praktek seperti itu adalah tangan kanan ditepukkan ke tangan kiri. Pernah nggak ibu praktek seperti itu? Belum pernah. Berarti imamnya benar terus ya? Dehem, lah dehem malah. Ampun gitu. Kalau nggak ada dia, kalau subhanallah masih ada berzikir, tepuk masih ada dia. Itu gimana itu? Apalagi dehemnya niatnya untuk mengingat, tapi nggak apa-apa. Terus orangnya gimana nggak usah karena belum tahu. Enak berarti ya orang yang belum tahu nggak enak. Karena apa? Orang yang di situ belum tahu tetap ibadahnya itu masih banget 50-50-nya antara diterima atau tidak. Sedikit saja dia itu merasa nyaman dengan ketidaktahuan, maka sedikit itulah akan menjadikan kesengsaraan. Bisa saja apa yang ibadah dilakukan itu tidak diterima. Makanya, waduh, tidak tahu dulu. Terus kemudian mau enggak ya? Itu pertanyaannya bagus. Berarti ada kesemangatan, ada penyadaran bahwa dia itu keliru. Jangan kemudian dibalik. Nggak tahu kan nggak berdosa, nggak ngaji, nggak tahu terus itu terkena dosa. Jangan murokat ya. Kebodohan yang bertumpuk-tumpuk. Kasarannya gitu, gitu. Jadi ketidaktahuan itu jangan dibuat alasan untuk tidak mencari ilmu. Wa jami'u badanil khurrati auratun illa wajhaha wa kafaiha. Semua anggota badan perempuan itu adalah aurat di dalam sholat kecuali wajah. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan baik luar maupun dalam. Bahkan diterangkan wajah nggak boleh ditutupi. Makruh untuk ditutupi. Saking khusyuknya wajahnya sampai ditutupi. Jadi pakai niqab atau pakai cadar cuma mata yang kelihatan. Itu malah makruh. Jadi pada waktu sholat itu bahkan tidak hanya perempuan
perempuan maupun laki-laki, apapun yang ada di muka itu dicopot terlebih dahulu kalau tidak ada hajat. Termasuk juga kacamata. Kalau pada waktu sholat kacamata dilepas kok nyaman-nyaman saja, maka sebaiknya dilepas. Karena apa? Baiknya dalam sholat anjurannya adalah apa-apa yang di wajah itu dicopot. Apalagi terus kemudian selama tidak ada hajat, selama tidak ada hajat maka dilepas. Tidaknya kalau ada hajat, contoh sholatnya berjamaah, dia lagi batuk pakai masker, khawatir menular pada yang lain, itu namanya hajat. Tapi kemudian kalau sholatnya sendirian, malaikat kan nggak mungkin ketularan, jin kan juga nggak mungkin ketularan gitu ya. Maka copot aja maskernya, karena baiknya itu blong-blongan wajahnya, blong. Itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terus kemudian, kok nggak ada pada praktek perbedaan antara takbir? Takbir. Ada nggak tadi takbir? Nggak ada deh. Padahal kayaknya perempuan itu kalau laki-laki biasanya gini, kalau perempuan biasanya gini bu, atau tetap gini. Nah, jadi gini, pendapatnya dari kita madzhab Syafi'i itu seperti ini. Saya tulis. Wala farqa fi rafi ila haddi man kibaihi baina ayyakuna al-musalli rajulan wa imra'atan. Praktek yang sebelumnya kita bahas dulu, di mana seorang yang sholat itu mengangkat tangan dari bawah kemudian sampai nganceri ngepasi pundak. Niki baik laki-laki maupun perempuan juga sama praktiknya seperti itu. Pendapatnya kan seperti itu. Jadi perempuan tetap juga ke atas, bukan ada minggu-minggu tidak. Jadi kita belajar jalur Syafi'i melalui dari teks-teks hadis yang ada. Cuma memang ada qil khusus perempuan. Tapi ini qil yang namanya qil itu pendapat yang kedua atau pendapat yang tidak kuat, tapi nggak masalah diamalkan. Dan kita tidak boleh atau tidak perlu untuk menyatakan keliru yang praktek qil ini. Bahasanya gini. Qilnya itu bahasanya gini. Wakila al-mar'atu tarfa'u ila sadyiha. Ada qil pendapat kedua menerangkan perempuan itu mengangkat tangannya tidak sampai pada bahu ini, tetapi ini pas ngepasi dua dada, dua susunya lah gitu aja. Sadyi itu kan susu kok gimana ya, dua susunya gitu. Kalau perempuan. Jadi walhasil kalau kita memang belajar jalur Syafi'i dari teks-teks yang memahami hadis maupun dalil-dalil yang ada dari Rasulullah itu, tetap praktiknya seperti ini bu. Oke. Tadi kan masalah begang-begang gini itu kan firruku'i was sujud, dalam rukuk dan sujud, tidak dalam takbir radul ihram. Jadi pada praktiknya tetap seperti ini. Oke. Ada yang mengatakan perempuan loh, gak bapak-bapak itu gini. Tapi laki ada seperti itu. Lah, iya. Makanya tadi Abdullah kali ini yang ila sadyiha ini almaratu. Almaratu kan gak ada makna perempuan. Ya mungkin. Enggak melekor. Iya, melekor. Iya. Sekali lagi saya simpulkan dari pembahasan pada faslun ini bahwa praktek rukuk sujud laki-laki lebih memperlihatkan kegagahannya, diangkat perutnya nggak nempel ke paha, kemudian tangannya ini dijauhkan dari apa itu namanya lambung. Kalau perempuan dimingkupkan, dirapatkan. Kalau laki-laki baik lututnya atau kaki bawahnya itu kodrosibin 1 kila. Terus tangannya dipenggangkan. Tapi dipegangnya silahkan dipegang seperti ini selama tidak mengganggu sampingnya. Kalau bagi sampingnya itu yang penting ini kan siku ini tidak nempel pada
pada lambung. Ini tidak urusan membatalkan sholat, tapi urusan keafdoliyahan, urusan mana yang paling utama. Kita memacak diri kita untuk diaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kan Allah lebih senang, lebih baik Allah lebih ridho. Oke. Terus kemudian persoalan mengeraskan dan melirikkan bacaan. Kalau perempuan pada waktu sholat-sholat yang sebenarnya sunnah untuk keras, itu tetap lirih jika ada laki-laki. Kalau sesama perempuan atau perempuan sholat sendiri di sholat-sholat yang sunnah keras, sholat subuh, sholat maghrib, maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, maka di situ prakteknya kalau memang sendiri atau bareng perempuan sesama perempuannya, maka sunnah jahar. Terus ketika berjamaah dan tertimpa kesalahan, laki-laki subhanallah tidak boleh hanya tujuan mengingatkan, tetapi tetap fokus tujuannya harus ada zikirlah, atau setidaknya mutlak nggak ada kata-kata mengingatkan. Subhanallah, subhanallah. Gua masih keliru, subhanallah. masih keliru. Atau kalau memang imam yang keliru dalam bacaan, ya tinggal kita membacakan ayatnya, nyambung ayatnya atau mengulang ayatnya terus kemudian disambungkan. Kalau terkait dengan ayat, Al-Fatihahnya bulat imam, ya karena sekali ya karena butuh imam, maka di situ apa itu namanya prakteknya bisa membacakan ayatnya. Kalau perempuan pakai tepung ini gimana? Umpama beberapa kali pun mutawaliyah pun ini tidak membatalkan. Yang penting jangan dibuat main-main. Kalau dibuat main-main, tujuannya main-main seperti sholat. Dulu ini ya santri, namanya santri kalau musyawarah itu aneh-aneh pertanyaannya. Gimana hukumnya sholat? Kemudian ada HP nyala, dimatiin pun gitu. Dimatiin. Kadang di kantong diambil. Lah ya. Ini ada pertanyaan seperti itu. Lah itu yang namanya HP bagaimanapun tujuannya itu di luar sholat. Kalau niatnya itu memang urusan di luar sholat, itu kan berarti niat main bisa batalkan. Tapi kalau niatnya itu tidak, karena untuk supaya menjadikan ketenangan di dalam sholat, contoh HP nyala terus, kemudian dia tekan yang merah, yang apa itu namanya supaya mati, ya nggak masalah. Karena tujuannya itu supaya di situ menghilangkan sesuatu yang tidak menjadikan terganggunya sholat. Tidak ada tujuan untuk la'ab, tidak ada tujuan untuk bermain. Kemudian yang terakhir adalah praktek atau terkait dengan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hati-hati bu, kaki, hati-hati mukena yang kepekaan, yang apa itu agak nyambung. Kalau ngangkat seperti ini tuh, ini kelihatan apa bagian sininya. Hati-hati karena yang di situ praktek boleh terbuka itu telapak berarti pergelangan tangan ke atas ini. Jangan sampai sini kelihatan. Kalau kelihatan bisa membatalkan sholat. Ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu? Laki juga Ustaz ya. Kalau laki kita sholat itu kan ya usahakan pakaian agak panjang lah. Kadang-kadang kan kaos sampai pusar model gitu kan. Kalau pas kita ruku kan kelihatan belakangnya. Iya. Itu kan batal puasa. Itu batal sholatnya karena Batal. untuk auratnya itu terbuka kan. Betul. Jadi kita sering melihat seperti itu gitu. Sering. Jadi pakai celana, terus kemudian pakai kaos, kemudian pada posisi rukuk apalagi sujud, maka ada terowongan. Maka di sini batal, otomatis di bawah, kalau ditarik di bawah pusat. Maka kita harus hati-hati.
Makanya kan kalau mungkin dari hadirin ini melihat ulama-ulama terdahulu itu pada pakai sabuk atau belebetannya kalau pakai sarung itu sampai di atas kan. Karena apa? Karena khawatir kalau nanti pada waktu rukuk biasanya kan beliau itu ininya kerahnya itu kan agak longgar. Jadi kalau ini kerah longgar seperti hanya baju hem atau baju uji yang di situ modelnya kerah longgar seperti ini, dia nggak pakai daleman. Terus kemudian belebetannya itu di bawah pusar. Kalau dia rukuk seperti ini kelihatan. Emangnya dia lihat, bukan masalah yang lihat. Andaikan di situ ada yang lihat dari atas itu, yang tidak batal itu kalau kelihatan dari bawah. Ya, kalau kelihatan dari bawah ya nggak batal. Itu saat ini dipertanyakan lagi, Ustaz. Umpama di lantai 2, terus kaca tembus, kaca tembus. Nah itu kan kelihatan kalau dihitung dari bawah kan. Itu batal ya nggak batal. Bagaimanapun juga kalau lihatnya dari bawah itu tidak batal. Meskipun ada praktek di situ 2 lantai, lantainya pakai kaca tembus pandang itu nggak batal. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, monggo. Tadi sholat supaya lebih sujud cuma tepat boleh jalan sebenarnya. Nah, kalau semua kasur musya kan amus itu, ini kan nggak rata gitu. Abdur atau sampai membatalkan darah. Nah, kasur musya kan amus tuh. Iya. Terima kasih. Bagaimana kalau praktek sholatnya di atas kasur yang kasur yang sangat tebal itu, usai itu? Kalau bertanya sih tidak, karena otomatis ketika pada waktu dia sholat itu kan tempat sujud yang terkena apa itu namanya kening atau jidat ini itu kan yang penting kelihatan bekok, kelihatan bekok, ambles. Tapi kembali lagi, kira-kira kalau yang sampai kadernya seperti itu nyaman nggak? Mendatangkan kenyamanan nggak? Jangan-jangan di situ ini ambles tapi ini hidung juga mendelep bisa. Akhirnya napas juga sulit atau susah. Ya kader tapi jangan terlalu seperti itu, maksudnya gitu. Jangan kader. Walhasil sajadah atau apapun itu yang dibuat alas, salah satu tujuan utamanya yaitu tadi. Salah satu tujuan utamanya adalah supaya kita lebih memperlama sujud. Ada pernah mengkaji, kita itu kan sholat lewat di depan orang sholat nggak boleh. Termasuk apapun anggota tubuh kita, kok kemudian nyimpang atau melewat, meskipun nggak lewat-lewat, ini ada orang sholat. Jadi susah baca ini sholat, kemudian tangan saya cuma gini doang, ini nggak boleh. Terus timbul pertanyaan, lah kalau kemudian pada waktu sudah sholat, sudah berjalan sholat, bukan kok belum mulai sholat, berarti sudah sholat, saya bawa sajadah. Kalau di sini mungkin nggak terjadi gitu. Di kampung-kampung atau di banyak tempat, nggak harus di kampung, di kota mungkin juga ada praktek kita bawa sajadah, terus juga ngasih sajadah kita, gitu. Karena kalau mohon maaf di tempat-tempat tertentu itu, wah bawa sajadah kok nggak bagi-bagi, karena gitu. Bawa sajadah kok nggak bagi. Tapi ketika praktek kita gini kan saja, otomatis kita itu juga marah di situ, atau ada bentuk kita itu lewat di situ, atau hal yang lewat dikarenakan kita. Itu jadi pembahasan. Haram nggak itu? Kalau kita lihat cuma redaksi keharaman terkait lewat di depan orang sholat atau sesuatu yang lewat depan orang sholat karena itu jelas nggak boleh. Oh, cari terus ada takbir ibarat yang di dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar atau Fathul Muqtad kalau nggak salah. Itu alhamdulillah ditemukan kalau memang ada tujuan limaslahati sholat, untuk kemaslahatan sholat, nggak apa-apa. Lah apa kemaslahatannya sholat? Orang gelarkan sajadah karena supaya sujudnya dia lebih nyaman. Sujudnya dia lebih nyaman. Balik lagi, sajadah
berwarna-warni kok. Sunnahnya itu kan sajadah yang polos, sajadahnya kembang atau apa gitu. Ya, tinggal ambil tujuannya itu yang mana. Kalau tujuannya itu untuk memang di situ sajadahan supaya yang terkait dengan kehukumannya, ya nggak masalah. Maka itu kembali lagi kepada niatnya, tidak usah atau tidak perlu dipersulit. Ini saya cuma cerita bagaimana seorang itu membahas terkait hukum fikih itu benar-benar harus mendetail, harus memang ini ada ibaratnya bagaimana. Wah, kalau cuma lihat dari ini ya haram, tapi kalau lihat dari sudut pandang ini, oh itu ternyata kita harus lihat satu dan satunya lagi baru kemudian dijaminkan timbullah suatu hukum. Kalau kita cuma dari sudut pandang, ya dikit-dikit ya maka kita tidak membenarkan sholatnya orang lain. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi ini rasa maksudnya kan, artinya sholat itu kan Nabi apapun ya kan itu. Artinya Nabi ini dalam riwayat itu sholat maupun hidup tidak pernah dikasih hukum. Nah, kayak itu saya penasaran sholat kemudian dikasih usaha ambles gitu. Bagaimana hukum sholatnya? Nabi tidak pernah sebenarnya yang saya tahu ya sepanjang sejarah itu hukumnya kasar sholat apa yang sholat itu. Kita melakukan itu bagaimana hukumnya? Atau kedua, kedua mengenah perempuan kan suka ini kalau ada diikat di jempolnya itu kan, karena kalau yang modelnya apa terus ke bawah itu kan suka ke atas ini batal apa enggak? Karena ada mukena yang kelihatan ininya harusnya suka turun atau ke singkap gitu. Terima kasih. Hal itu. Sujud di tempat yang empuk, gitu. Namun dulu Nabi kan juga nggak pernah, dulu juga nggak ada kata hukuman kan gitu. Jadi gini loh, kita menggali hukum bukan berarti terus kemudian diharuskan ada tekstual atau ada hadis yang benar-benar harus persis seperti itu. Harus persis seperti itu. Memang ada keterangan. Nah, ada keterangan bahwasanya kalau kamu bisa sujud tanpa alas, sujudlah tanpa alas. Maksudnya kalau kamu bisa sujud langsung terkena tanah, sujudlah langsung terkena tanah. Itu maksudnya tadi. Tapi tujuannya itu kita juga harus tahu tujuannya apa. Benar-benar kita itu merasakan sebagai hamba yang benar-benar lemah di hadapan Allah, yang benar-benar hina di hadapan Allah. Kita terbuat dari tanah, rasanya gitu. Tetapi kita juga dalam praktek penggalian hukum tidak cuma dipandang dari situ. Ada redaksi lain yang di situ mengajukan bagaimana sholat itu bisa lebih khusyuk, gitu kan? Meskipun Rasulullah tidak menjelaskan secara detailnya, meskipun Rasulullah tidak menjelaskan secara detailnya. Nah kemudian kita, apakah Rasulullah pernah memakai baju warna-warni dalam sholat? Apakah Rasulullah sholat pernah memakai jaket? Apakah Rasulullah pernah sholat memakai lengan pendek? Itu pakainya kan kaidah-kaidah di mana kita itu tidak melanggar apa yang menjadi larangan. Al-aslu fil asya al-ibah. Asal dari segala sesuatu itu mestinya boleh kecuali ada larangan. Ketika tidak ada larangan, maka itu diperbolehkan. Bisa menjadi suatu anjuran jika ada dalil. Contohnya tadi, apapun yang bisa mendatangkan kekhusyuan, maka di situ akan mendatangkan suatu pahala. Ada i'anah alal ma'asi, menolong kemaksiatan berarti mendatangkan dosa. Ada i'anah alal ta'at, menolong ketaatan akan mendatangkan pahala. Makanya dalam praktek sujud ini para ulama, kemudian ada istilah sajadah. Kalau masalah redaksi hadis sajadah ada, masalah hadis tentang sajadah sorban itu kan sunnah, dipakai sunnah. Kemudian menyiapkan sorban untuk alas sujud itu juga sunnah. Itu juga sunnah.
digali para ulama kenapa kok disunahkan untuk membuat atau memakai alas dalam sholat kan supaya lebih bertahan lama dalam sujud. Berarti semakin tebal, semakin memberikan kenyamanan lebih baik. Menggalinya kok seperti itu. Tapi dalam satu sisi yang lain Rasulullah kok pernah sholat sampai nggak pakai alas. Nah, maka dari itu mungkin kita ya harusnya, bukan harus sih, anjurannya ya pernah sholat yang satu saat umpama kita dikasih rezeki yang banyak, jabatan yang luar biasa, untuk menghilangkan kesombongan itu ya udah sholat nggak pakai alas, langsung di gurun pasir sujud gitu aja. Itu kan tujuannya gitu, bisa ini bisa itu tergantung kondisi kita untuk melawan nafsu kita seperti itu. Tapi kalau sorbannya dipakai terus dia buat alas sujud ditarik lagi nggak sah juga Ustaz. Nggak sah, kemarin kajiannya udah gitu. Udah. Kajiannya kalau pakai sorban ini ya cukup ya. Itu kalau di situ sampai dikalungkan umpama wajah kemudian dibuat sujud nggak sah. Karena dipakai. Kalau nggak dipakai ya sah-sah saja. Itu Pak. Cukup ya. Ibu ada pertanyaan? Kita yang pernah yang mukena itu teorinya tadi, kalau sampai ada gerakan yang sampai membuka aurat, maka di situ ya kan harusnya seperti itu. Gimana? Wanita-wanita tidak melihat aurat kaki karena pada pakai kaos kaki. Gak apa-apa. Tapi baiknya juga dibuat atau bagus biar nempel. Cukup ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tanya sekarang, kalau bapak-bapak kan gampang bisa nanti bisa. Cukup ya. Alhamdulillah. Setelah kita rampungkan pasal kajian pada malam hari ini, semoga apa yang kita pahami mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya apabila banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.